Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa merealisasikan satu agenda yang tentunya ini agenda yang sangat luar biasa sekali, karena hampir 1 minggu lebih kita tidak mengadakan pertemuan ataupun kegiatan rutin sebagaimana ngaji. Malam hari ini kita sama-sama hadir, tentunya mempunyai motivasi yang sama, yaitu untuk ramah tamah dan saling bermaaf-maafan, karena ini adalah hal yang penting untuk menghilangkan hakul adami antara sesama daripada anak Adam. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan tersanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk senantiasa mengikuti, mengamalkan apa yang sudah disampaikan oleh baginda kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah, kalau kita menilik sejarah tentang halal bihalal, ini yang jelas adalah merupakan kearifan lokal. Namun sekalipun ini merupakan kearifan lokal yang dimiliki hanya ada di negara Indonesia, mungkin lebih spesifiknya bahwa tradisi halal bihalal ini merupakan kearifan lokal dari Islam Nusantara. Kenapa saya katakan begitu? Pandigoleti dasar dalil spesifik dari Al-Quran dan hadis ini nih saya tidak akan pernah ketemu. Wong tradisi meminta maaf waktu dina badabae sedulur. Niki sebenarnya itu kan sekali lagi ini tidak ada anjuran atau perintah. Kalau kita melihat dasar kita meminta maaf dalam hadis itu kan justru mangkanat indahu madlamatun li akhihi falyatahallalahu minha. Bahasanya itu ketika kita punya madlama, punya salah, kita harus segera minta halal. Kalau nanti panjenengan itu mau meminta maaf itu menunggu sampai hari raya, ya hari umurnya nyandak. Sementara kita tidak boleh mempunyai sifat yang kita sebut kalau dalam ihya itu tulul amal. Kita nggak boleh berangan-angan, panjang angan-angan seakan-akan besoknya lagi masih hidup. Kenapa? Orang yang mempunyai sifat tulul amal ini akan nanti menjadikan tidak segera untuk taubat ataupun tidak segera untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang mestinya ini segera untuk dilakukan. Inilah barangkali yang perlu kita sampaikan. Lah, salah satu bukti bahwa halal bihalal ini adalah kearifan lokal ataupun merupakan tradisi yang hanya dimiliki oleh umat Islam Indonesia, khususnya adalah umat Islam Nahdlatul Ulama ini, ya. Ini kita membuktikan bahwa di negara Islam manapun itu enggak ada. Sebagaimana di Indonesia yang setelah sholat Id kemudian biasanya berbondong-bondong kita itu berziarah di makbaroh. Setelah itu baru setelah ziarah kita mengadakan dimulai daripada acara untuk melakukan silaturahim, dan pada waktu silaturahim itulah kita biasanya saling untuk bermaaf-maafan. Namun sekali lagi begini, ini ada hal yang kaitan dengan hukum yang perlu kita koreksi, ya. Pertama, dalam kita meminta maaf itu banyak orang yang sering menggunakan kalimat minal aizin wal faizin, ya.
Padahal kalau kita melihat ya minal aidin wal faizin itu enggak ada hubungan sekali dengan ungkapan kita mohon maaf. Ya. Kalau dalam bahasa hukum ini minal aidin wal faizin itu tahniah. Tahniah itu ungkapan selamat. Bahkan zaman dahulu yang terbiasa di kalangan para sahabat itu bukan kalimat minal aidin wal faizin, tapi justru taqabbalallahu minna wa minkum. Tapi entah kenapa di Indonesia taqabbalallahu minna wa minkum itu didiadakan, justru yang muncul minal aidin wal faizin. Sekalipun sebenarnya kalau panjang taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Lah sing repot nggih. Sebenarnya makna kalimat Idul Fitri, Aid itu kembali, fitr ataupun fitri itu apa? Kalau misalnya ada yang mengartikan kembali suci, iya di pas waktu bulan puasa wingi puasa, gitu. Okay. Ataupun puasa, iya di karuan puasane bener, gitu mboten. Wong buktine puasa memang wong sing mereneng-mereneng ayo. Gitu mboten. Makanya begini. Jadi karena ini adalah kalimat yang terputus ini, minal aidin itu kalimat yang terputus, mahdzufnya nggak dijelaskan. Ini banyak yang mengartikan Idul Fitri itu bukan kembali suci, tetapi kembali kita makan pagi. Jadi takwilan seperti ini itu juga nggak bisa disalahkan, karena kalau kita mengartikan Idul Fitri kembali suci, pertama ini kita terlalu jumawa. Ya, kembali suci. Pertama kalau kita kritisi, mohon maaf sekali ya. Kembali suci ini yang pertama mestinya kita seakan-akan bahwa amal kita itu betul-betul ya ini bisa nanti menghilangkan seluruh daripada dosa. Yang kedua, seakan-akan kita itu setelah berpuasa ini sudah tidak punya dosa sekali. Sementara bisa jadi kita itu ya, misalnya dosa yang berkaitan Allah itu kita telah dihapus, tapi persoalannya tidak setiap kita itu mempunyai kesalahan pada orang lain, kemudian kita itu meminta maaf. Makanya kalau kita bicara kembali suci, ini ihmal seperti itu sangat jauh. Walaupun ya sah-sah saja kalau itu ungkapan sebuah doa, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Ingat loh, itu kalau ungkapan doa boleh-boleh saja. Mudah-mudahan ya kita oleh Allah dijadikan menjadi orang yang kembali ya minal aidin wal faizin, berarti orang yang kembali suci dan orang yang beruntung. Kalau itu ungkapan doa itu no problem. Tapi kalau kita hanya menyampaikan minal aidin wal faizin, kita kembali suci, kita mendapatkan kemenangan, ini juga perlu kita koreksi. Kembali sucinya itu dari mana? Ya, ini mohon maaf, ini memang kalimatnya mahdzuf, ada yang terbuang, sehingga para ulama pun tidak pernah memberikan kejelasan secara spesifik. Sebenarnya kalimat minal aidin wal faizin yang merupakan tahniah, ungkapan selamat ya. Ungkapan selamat itu misalnya begini, ada teman kita misalnya ya habis punya bayi, kita mengucapkan selamat ya, ini namanya tahniah. Ya. Ataupun mungkin anak panjenengan tas lulus misalnya ya, dapat pekerjaan, kemudian panjenengan mendapatkan ucapan selamat, itu namanya tahniah. Jadi minal aidin wal faizin itu tahniah, bukan merupakan ungkapan yang sebagai permohonan maaf. Ya. Cuma repotnya kita itu kadung dijejali dengan hal-hal yang ada di televisi. Para artis kan hari kemudian jaluk maaf karo kanca minal aidin nggih kaya. Gitu mboten. Ya. Atau mungkin teman-teman yang kita dari perantau ketika waktu silaturahim minal aidin nggih Pak Ustadz, jero ngati minal aidin. Ya. Ya ini kan. Nah, ya sebenarnya kita maklumi, tapi ini juga perlu dijelaskan loh, perlu kita jelaskan, karena bagaimanapun juga ini terkait untuk meluruskan sesuatu yang tidak pas. Saya tidak mengatakan tidak benar, tidak pas. Ya, yang kedua ya bahwa wong jaluk maaf itu harus dinyatakan, nggak boleh cukup dengan salaman.
Makanya benar Mas Mamo hari pas waktu ketemu di samping salaman jaluk maaf. Itu kalau memang kita itu betul-betul untuk menghilangkan akul adam. Karena begini ini. Banyak, ya bukan banyak. Ya saya pernah langsung mendengar mubalek ketika menyampaikan tentang hal terkait dengan silaturahim pada waktu lebaran itu menggunakan dasar dalil mamin muslimani yaltaqiyani fayatasofahani illa hufirallahuma qabla ayatafaroko. Ya, tekstual makna hadisnya ketika wong Islam ketemu wong Islam, lanang ketemu lanang, wadon ketemu wadon, kemudian salaman, musafaha. Dalam hadisnya itu illa hufira lahuma qabla ayatafaraka, Gusti Allah niku bakal mengampuni dosane wong kuwe sebelum berpisah. Tapi ternyata dalam kitab Faidul Qadir, salahnya kitab Jami'us Shaghir, bahwa yang dimaksudkan menghilangkan dosa, mengampuni dosa sebelum orang berpisah itu pertama dosa sing terkait dengan Gusti Allah. Yang kedua, tur dosane dosa cilik. Artinya panjenengan mungkin bendina saben wengi nganti salaman ping 10 karo kanca batir tanpa kita itu meminta halal ataupun meminta maaf, hakul adamiyah tidak akan pernah bisa hilang. Nah ini, makanya dalam hal ini musafahah salaman itu bukan media kita untuk meminta maaf, itu bagian kesempurnaan kita meminta maaf apabila kita itu meminta maaf ataupun saling memaafkannya kepada yang sejenis, lanang karo lanang. Kalau panjenengan musafahah karo wong wadon untuk meminta maaf malah nggak boleh, ya. Kecuali kita mungkin mau menggunakan mazhab lain, bahwa ada pendapat mazhab Imam Abu Hanifah bahwa mereka yang sudah lansia, yang sudah sangat tua renta, yang mungkin umumnya tidak menimbulkan rangsangan, wis umur 70 mana mendhuwur nggih. Kan wis ora duweni rangsangan nggih. Kita boleh kalau menurut Imam Abu Hanifah salaman langsung mubasyarah. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i menimbulkan rangsangan apa ora itu bukan daripada hukum asal, tetapi hukum asalnya tetap sentuhan itu yang menimbulkan hukum haram. Makanya mbuh gede, mbuh cilik, mbuh tua, mbuh nom, tua sekalipun sudah lansia tidak menimbulkan syahwat maning, tetap sentuhan kulit karo kulit hukumnya haram. Makanya kalau misalnya jaluk maaf karo yang lain daripada jenis cukup menggunakan isyarah. Jenengan jangan nanti ditabrakan lah kaidane anak kiai ulama yang jamaahnya. Ya kalau kita makomnya itu makom seperti ini, kita nggak bisa. Kalau mau menyamakan dengan beliau, jenengan kudune makomnya seperti itu. Tapi kalau syariat seperti ini, syariat seperti ini, bahwa Syafi'iyah itu tanpa ada kecuali siapapun tetap hukumnya mboten angsal. Ya, tadi saya katakan kecuali menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Ya, yang kalau lansia atau orang yang sudah tidak lagi menimbulkan rangsangan ataupun syahwat, kita andaikan nanti waktu minta maaf atau salaman langsung itu hukumnya tidak haram. Paham nggih? Nah, ini barangkali saya tidak panjang lebar. Hanya yang penting sudah tadi sebelum acara kita sudah saling bermaafan ketemu nggih Mas Mamo ya. Malah Mas Motan kok balik ya mesti kayak pangapuran kan ya kayak Mas Mo ya. Makatan mawon ada kehilafan kesalahan kula nyuwun agungipun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.